Bab 1126. Apa? Sekarang 1,5 miliar. Orang itu gila, dan kaya. Ini lebih dari nilai barang itu. Seru beberapa orang secara acak, tidak dapat memahami tawaran pria paruh baya itu. Ya, tawaran itu terlalu tinggi. Aku mengerti itu barang berharga, tapi apakah dia perlu mengeluarkan uang sebanyak itu? Orang lain juga benar-benar terpana. Seorang lelaki tua memikirkannya dan berkata, kalian tidak mengerti. Penawarannya terdengar terlalu banyak, tetapi jika mereka sangat membutuhkan ramuan ini, mereka harus membelinya tidak peduli seberapa mahal harganya. Mereka pasti membutuhkannya, untuk itu. 1,5 miliar. Harganya sekarang 1,5 miliar. Ada yang mau menawar. Orang tua yang bertanggung jawab atas pelelangan sekali lagi berteriak kegirangan dari atas panggung. Harga yang begitu tinggi membuatnya kehilangan ketenangannya. Tepat ketika pihak lain mengira Jack tidak akan menawar lebih tinggi, Jack tersenyum acuh tak acuh dan berseru, 2 miliar. Apa? 2 miliar? Siapa pemuda ini? Dia sebenarnya memanggil 2 miliar. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia pasti dari kota lain. Banyak orang benar-benar terkejut ketika mendengar Jack menaikkan harga lagi. Orang ini benar-benar berani. Tidakkah dia tahu bahwa pria yang dia sakiti berasal dari klan besar di Soul City? Nama panggilan orang ini adalah Mountain Tiger, dan dia adalah orang yang kejam. Siapapun yang menyinggungnya tidak akan berakhir dengan baik. Diskusi semacam itu terdengar seperti gumaman dari kerumunan. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, sepertinya pria itu berasal dari klan bawah tanah yang memiliki kekuatan besar. Tidak heran pihak lain berani mengancamnya sebelumnya. Meskipun demikian, Jack bukanlah orang yang mudah terintimidasi. Selain itu, Jack membutuhkan ramuan itu untuk menyembuhkan racun di tubuh ayahnya, sehingga Jack tidak akan mundur. Pria dengan julukan Mountain Tiger memiliki ekspresi gelap saat dia melirik Jack dengan panas. Kakak Tiger, kenapa tidak dibiarkan saja? Kita tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan bunuh diri orang ini, kata seorang pria berotot di samping Mountain Tiger. Dua lainnya menandatangani kontrak dengan Mountain Tiger, mereka akan mendapatkan Jack setelah penawaran selesai. Baiklah, anak muda, aku akan memberikannya padamu. Mountain Tiger tersenyum acuh tak acuh dan duduk. Namun, banyak orang tahu bahwa Mountain Tiger tidak akan begitu saja melepaskan hal-hal yang dia perhatikan. Mungkin lebih baik jika pihak lain terus menaikkan harga dan memenangkan lelang. Pihak lain harus memikirkan hal lain jika mereka secara langsung menghentikan penawaran untuk barang tersebut dalam keadaan seperti itu. 2 miliar. Adik laki-laki ini menawar 2 miliar. Ada lagi yang punya harga lebih tinggi. Pria tua di atas panggung itu sedikit mengkhawatirkan Jack. Tidak ada yang akan terjadi di rumah lelang, tetapi Jack sendirian saat keluar dari gedung. Bagaimanapun, klan yang mendukung Mountain Tiger begitu kuat sehingga bahkan bos mereka tidak berani menyinggung mereka. Mountain Tiger adalah salah satu bawahan penting dari master klan mereka. 2 miliar, pergi sekali. 2 miliar, naik 2 kali. 2 miliar, terjual. Bab 1127. Saat bantingan palu terdengar, Sinomenium yang berusia 100 tahun akhirnya menjadi milik Jack. Server wanita cantik mengirim Sinomenium ke Jack dan membawanya ke konter untuk pembayaran. Setelah mereka membayar, seorang pria berjalan ke arah Jack dan perusahaannya. Tuan, penanggung jawab rumah lelang ini mengirim saya untuk menanyakan, apakah Anda membutuhkan seseorang untuk mengantar Anda keluar? Jika Anda dari kota lain, kami akan membawa Anda keluar dengan aman dari kota ini. Jangan khawatir, kami masih bisa melindungi keselamatanmu saat berada di kota ini. Jelas bahwa pemilik rumah lelang juga tahu bahwa seseorang yang hanya bisa menghasilkan 2 miliar untuk pelelangan bukanlah orang biasa. Selain itu akan mempengaruhi reputasi rumah lelang jika terjadi sesuatu pada Jack dan yang lainnya. Haha, terima kasih atas sikap baikmu, tapi beritahu bosmu bahwa itu tidak perlu. Meninggalkan kota ini tidak akan sesulit itu, menurutku. Jack tertawa dan menolak pria itu. Dia berjanji untuk membantu Shirley besok, sehingga meninggalkan kota adalah hal terakhir dalam pikirannya. Wilton telah mulai mempromosikan upacara pernikahannya dengan Shirley pada saat itu, dan Jack mendengar orang-orang mendiskusikannya dalam perjalanannya ke sini. Wilton jelas tidak berencana untuk menyerah. Iya Pak, pria itu jelas terkejut melihat Jack menolak tawaran mereka, tetapi dia tetap pergi.
Setelah Jack membayar dan membeli 2 item lagi, pelelangan selesai. Ayo pergi. Jack tersenyum saat dia memimpin Lana dan Ethan menuju pintu. Pergi, ikuti mereka. Pria bernama Mountain Tiger segera memimpin setengah lusin bawahannya sambil mengikuti di belakang Jack dan yang lainnya. Mendesah. Hembuskan lelaki tua itu di panggung lelang ketika dia melihat bagaimana Mountain Tiger dan yang lainnya mengikuti di belakang Jack. Dia jelas merasa bahwa Jack dan yang lainnya akan penuh dengan kemungkinan yang suram. Orang-orang dengan kepalan tangan yang lebih besar paling banyak bicara, begitulah cara dunia bekerja. Banyak orang telah membuat perkiraan mereka dan mereka tidak bisa tidak menatap kelompok 3 setelah mereka meninggalkan rumah lelang. Mereka ingin melihat apakah orang-orang dari klan naga hijau akan menyerang mereka. Benar saja, Mountain Tiger dan yang lainnya mengepung kelompok 3 setelah mereka berjalan agak jauh. Oh tidak, ketiganya sudah selesai kali ini. Sembur seseorang saat situasinya perlahan meningkat. Iya, saya melihat pekerja rumah lelang menanyakan sesuatu kepada orang itu barusan, mungkin menawarkan perlindungan, tetapi orang itu menolaknya. Mengalahkan saya, apa yang dia pikirkan? Seseorang tersenyum pahit. Orang-orang dari klan naga hijau ini mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, bahkan jika mereka meninggalkan kota. Ketiganya mungkin memiliki nasib yang lebih baik jika mereka merampok ramuan itu dari orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan karena itu Tiger Gunung. Aku ingin tahu dari mana orang-orang ini berasal karena mereka tampaknya tidak tahu betapa mengerikannya Tiger Gunung dan yang lain. Seseorang melirik mereka dengan tatapan menyedihkan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kamu agak berani, anak muda. Kamu mengambil apa yang diinginkan kakak Tiger. Haha, aku pernah melihat orang-orang pemberani, tapi tidak ada yang seberani kamu. Seorang pria tersenyum dan melihat kelompok 3 dengan ekspresi lucu di wajahnya. Seorang pria lain memandangi sosok cantik Lana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wanita itu cantik, kakak Tiger, dan dia memiliki sosok yang sangat bagus. Cek, tidak mudah untuk bertemu wanita cantik dengan wajah seperti itu. Sepertinya ini hari keberuntungan kita hari ini. Brother Tiger menyeringai dan berkata, kami telah mendapatkan jackpot, semuanya. Bunuh para pria, dan kami dapat mempermainkan wanita ini. Terlebih lagi, kami tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk sinomenium yang berusia 100 tahun. Haha, kami beruntung, sekarang aku memikirkannya. Bab 1128. Beruntung, Jack menyeringai ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu. Aku perlu memberitahu kalian ini, jadilah pintar dan pergi. Kami bertiga adalah orang-orang yang tidak bisa kamu lewati. Puff. Orang-orang yang berdiri di seberang mereka mulai tertawa ketika mereka mendengar ini. Hahaha, anak muda, pernahkah kamu bertanya-tanya siapa Brother Tiger? Dia adalah anggota klan naga hijau dan salah satu bawahan penting dari master klan kita. Siapa di kota ini yang tidak tahu apa yang terjadi ketika kamu membuat marah Green? Klan naga, kamu bertingkah lucu saat mencoba mengancam kakak Tiger. Apa menurutmu ancaman akan mengalah pada kakak Tiger? Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Anak muda, aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Kamu tahu bahwa kamu sudah selesai, jadi kamu berpura-pura tidak dapat diprediksi sehingga kita akan mundur dan pergi, kan? Saudara Gunung menyeringai. Sayangnya, trik ini tidak akan berhasil pada kami. Sudah terlambat, bahkan jika kamu dengan patuh menyerahkan sinomenium yang berusia 100 tahun kepada kami dan berlutut untuk memohon. Itu benar, anak muda. Kakak Tiger memberimu peringatan yang adil ketika kamu menawar melawannya. Kamu adalah orang yang menolak untuk mendengarkan, dan sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Tambah lelaki tua lain sambil tersenyum. Penyesalan. Haha, apa menurutmu aku akan menyesalinya? Jack tertawa dan memandang pihak lain dengan dingin. Minggir. Beraninya kamu bertindak seperti ini padaku. Brother Tiger, izinkan aku memberinya pelajaran. Marah pada tingkah laku Jack yang tidak terganggu dan berani mengancam mereka, pria kekar itu bergegas maju dan mengayunkan tinjunya ke arah Jack. Bodoh. Jack menjadi marah ketika dia melihat bagaimana pihak lain masih berani menyerang mereka. Aura kuat menyebar dari tubuhnya, dan tekanan tak kasat mata menyebabkan udara di sekitarnya bergerak. Menghindari serangan hanya dengan sedikit gerakan, dia mengayunkan tinjunya dengan marah ke perut pria itu.
Suara yang sedikit diredam bisa terdengar dan pria kekar itu terbang beberapa meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah dengan lubang berdarah besar di perutnya. Dia meninggal. Yang lain tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi, salah satu tuan mereka terbunuh dalam 1 detik. Selain itu, pukulan Jack sangat cepat sehingga semuanya tampak kabur. Serang bersama. Menyadari Jack bukanlah petarung biasa, Mountain Tiger memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Membunuh mereka. Jack juga memberi perintah. Orang-orang ini gagal menang selama pelelangan dan benar-benar berencana untuk merampok mereka di jalanan. Jika ini terjadi pada orang lain, apakah orang-orang itu tidak akan menderita? Suara-suara dari pertempuran mereka terdengar menakutkan, dan tidak lama kemudian 6 hingga 7 orang yang tersisa, termasuk Mountain Tiger, dibunuh oleh Jack dan yang lainnya. Semuanya tergeletak di lantai, tak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Mountain Tiger terbunuh. Bab 1129. Orang-orang dibuat bingung dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka awalnya mengasihani Jack dan yang lainnya, mengira mereka sudah selesai. Tidak ada yang menyangka mereka bisa membunuh Mountain Tiger dan yang lainnya dalam beberapa gerakan. Mereka begitu kuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Ayo pergi. Mereka semua hanya sampah. Jack tersenyum dingin ketika dia melihat mayat-mayat di lantai. Dia segera pergi bersama yang lain. Kabar buruk. Kabar buruk. Tuan, kakak Tiger telah terbunuh. Tidak lama kemudian, seorang anggota klan Naga Hijau bergegas kembali ke klan Naga Hijau. Apa? Master klan Naga Hijau dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera bertanya tentang apa yang terjadi dan kemudian mengetahui bahwa kelompok itu terbunuh karena mereka berkelahi dengan orang lain setelah putaran penawaran di rumah lelang. Chuck, beraninya mereka membunuh anggota klan Naga Hijau kita. Cari tahu apa yang terjadi, dan kamu harus mencari tahu siapa ketiganya. Master klan Naga Hijau sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Mountain Tiger membuat kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk klan mereka dan merupakan pengikut paling setia. Pembunuhannya seperti tamparan di wajah mereka. Bawahan tuannya segera mulai menyelidiki insiden itu. Namun, banyak orang memperkirakan bahwa pihak lain akan meninggalkan Soul City setelah membunuh Mountain Tiger. Jelas sulit untuk menyelidiki siapa mereka. Berita tentang insiden itu menyebar seperti api, kematian Tiger Gunung dari klan Naga Hijau jelas merupakan insiden besar. Banyak klan dan keluarga bangsawan segera mengetahui hal ini. Sementara itu, di villa keluarga Lancaster, Savien pergi ke kamar Shirley, matanya memerah ketika dia berbicara. Shirley, Wilton telah memberi tahu banyak keluarga bangsawan. Dia bahkan memberi tahu beberapa klan, dan kamu tidak bisa menolak untuk muncul besok. Ayahmu merasa sangat kasihan padamu, aku seharusnya mendengarkanmu dari awal dan tidak memperluas bisnis kita dengan keluarga Norton. Sekarang ini adalah masalah besar, tidak ada cara lain untuk mengakhiri ini. Mereka tidak punya cara untuk mengancam kita jika ini tidak terjadi. Shirley tersenyum pahit. Ayah, kamu naif. Bahkan jika kamu tidak memperluas bisnismu dan menyebabkan masalah besar seperti itu, Wilton akan tetap mengancamku dengan nyawamu. Haha, dia benar-benar bajingan. Mungkin jika kamu tidak menemukan seseorang untuk membuatnya gelisah, dia mungkin tidak akan mengalami hal yang ekstrim seperti itu. Savien menghela nafas dan duduk di samping tempat tidur. Dia tampak seperti menjadi tua dalam sekejap. Ayah, kamu salah lagi. Aku benar-benar yakin tentang orang seperti apa Wilton itu. Kali ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku membuatnya marah hanya mengungkapkan sifat aslinya lebih awal. Shirley sekali lagi menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan dan berkata, jika ini tidak terjadi sekarang, cepat atau lambat akan terjadi jika aku menolak untuk menikah dengannya. Hanya masalah waktu sebelum dia memaksaku seperti ini. Shirley, aku merasa tidak enak ketika kamu membicarakannya seperti ini. Akulah yang tidak mampu dan gagal melindungimu. Ini salahku. Savien menatap putrinya yang berharga dan merasa sedih. Dia tidak tahu bahwa senyum tipis akan muncul di wajah Shirley saat dia melihat langit yang gelap melalui jendela. Ayah, jangan khawatir. Aku percaya semuanya akan menjadi lebih baik setelah besok. Jack berkata bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanku, dan aku percaya padanya. Dia pasti akan melakukan seperti yang dijanjikan. Pemuda itu akan datang dan menyelamatkanmu. Sudut mulut Savien sedikit berkedut. Shirley,
Kau bercanda. Apa yang bisa dilakukan pemuda itu? Dia berani melawan keluarga Norton, keluarga bangsawan kelas 2. Dia pasti berbohong padamu. Jangan khawatir, ayah. Dia mampu, dan aku yakin dia tidak akan berbohong padaku. Kamu akan tahu segalanya besok. Shirley tersenyum dan melanjutkan. Baiklah, ini belum pagi, jadi kamu harus istirahat. Jack mengatakan bahwa jika Wilton berani memaksaku menikahinya, dia akan melenyapkan seluruh keluarga Norton dan memberikan properti keluarga Norton kepada kita. Bab 1130. Logika apa itu, Shirley? Orang itu pasti berbohong padamu. Keluarga Norton adalah keluarga bangsawan kelas 2. Kenapa dia menyinggung keluarga yang begitu kuat karenamu? Selain itu, hanya ada 3 dari mereka. Savien terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Shirley, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa seorang pria yang bertemu putrinya untuk pertama kalinya akan menyinggung keluarga yang begitu kuat demi dia. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia akan memusnahkan seluruh keluarga yang kuat. Seberapa kuat dia harus melakukan itu? Ayah, jangan khawatir, dia tidak akan berbohong padaku. Ah, sedih karena dia tidak tertarik padaku, atau aku akan menikah dengannya. Sudut mulut Shirley sedikit melengkung ke atas menjadi senyuman ketika dia memikirkan kekuatan Jack, bagaimana mereka bertemu, dan wajahnya yang tampan. Mata Savien melebar, benar-benar terpana di tempat. Wilton telah mengejar Shirley selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu mengabaikannya seperti tuan muda kaya lainnya. Tiba-tiba, dia berkata dia akan menikah dengan pria yang baru saja dia temui beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa? Bukankah mereka baru saja bertemu? Shirley, apakah kamu bercanda? Memiliki wajah tampan tidak berarti apa-apa, dan aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan pria itu. Terlepas dari penampilannya, dia berpakaian cukup normal, dan dia tidak layak untuk kecantikanmu, menurutku. Savien menekan keterkejutannya dan berkata kepada putrinya. Selain itu, kenapa dia tidak tertarik padamu padahal kamu sangat cantik? Kurasa dia melakukan ini dengan sengaja, dan dia bermain keras untuk ditangkap. Ayah, berhenti membuat asumsi dan pergi tidur. Tidak mau menjelaskan lagi, Shirley mendorong Savien keluar dari kamarnya dan menutup pintu. Bibir Shirley mengerucut saat dia kembali ke tempat tidur, bergumam, Ini seharusnya menjadi cerita di mana pahlawan menyelamatkan sang putri. Sayangnya, dia tidak menyukaiku bahkan ketika ada alur cerita yang bagus di sini. Dia benar-benar bodoh. Tidak bisa dia baru saja mendapatkan istri lagi. Ini sangat membuat frustrasi. Aku ingin tahu siapa istrinya. Apakah istrinya benar-benar lebih cantik? Pagi kedua, tak seorang pun mengira keluarga Norton akan mengirim mobil untuk menjemput Shirley tak lama setelah dia bangun. Apa? Mobil pengantin ada di sini, tapi di mana Jack? Shirley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan khawatir ketika dia berdiri di dekat jendela dan melihat mobil-mobil di dekat pintu masuk. Bagaimana jika Jack benar-benar tidak datang? Apakah dia harus menikahi Wilton? Shirley, sepertinya orang yang kamu sebutkan, Jack, tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Itu adalah keluarga Norton yang sedang kita bicarakan, dan dia tidak cukup berani untuk melakukannya. Ibu Savien dan Shirley, Alba Suksa, muncul di belakang Shirley. Pelayan di samping mereka memiliki gaun pengantin di tangannya. Shirley, kami benar-benar minta maaf untuk melakukan ini. Kami kehabisan uang, dan sebaiknya kau ganti baju pengantin. Mobil sudah ada di sini untuk menjemputmu. Kesedihan tampak di wajah Alba. Menjadi ibu Shirley, dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan putrinya. Selain itu, dia tidak pernah menyukai kepribadian pria Wilton itu. Dia tidak pernah berpikir dia akan memaksa Shirley untuk menikah dengannya. Karena semuanya sudah siap di hotel, pernikahan harus tetap terjadi. Ayah, aku percaya Jack akan datang dan menyelamatkanku. Bersambung.